Di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustadmu, tak taek-taek no jancuk no picek no. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Karena syahadat itu bersaksi ya, bukan mengucapkan, betul ya, Mas Imam ya, betul ya? Betul. Aku bersaksi bahwa ini adalah bel. Oh iya bel. Lah kalau kira-kira aku bersaksi ini adalah bel, gak ada yang kau saksikan, goblok ya itu? Goblok. Ulama-ulama taek, saya tunggu responmu. Kiai taek, Gus taek, janjuk-janjuk ya, Buya janjuk ya. Di manakah wujud Allah yang di dunia ini? Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas ya mengenai seorang Muslim ya, pria Muslim ini apakah ini Gus atau Ustadz ya. Ya kelihatannya ada orang yang nyahut-nyahut ya, apakah itu santrinya atau seperti apa ya. Tapi ada satu yang menarik dari penyampaiannya ini, di mana dia menggoblok-goblokkan ya, artinya tolol gitu ya. Para ustadz gitu ya. Dan saya tidak nyinggung siapapun teman-teman sekalian ya, tapi saya mau sebutkan lah ya mu'alaf, yaitu misalnya Ustadz Ahmad Kainama, kemudian Aristo, Donditan, Bangun Samudra, Irene Handono, ya ada Ustadz Nababan Arifin ya. Kemudian beberapa ustadz-ustadz mu'alaf lain yang sibuk mengurusin kekristenan. Nah jadi saya mau teman-teman sekalian, mereka bisa menanggapi video pria muslim ini. Karena ini sangat masuk akal sekali. Ya katanya dalam syahadat itu kan bersaksi gitu ya. Bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah SWT dan Muhammad adalah Rasulnya. Sementara mereka tidak tahu wujud Tuhan. Mereka berpikir ya Allah itu adalah zat. Ya tidak berwujud, tidak bisa ini. Ya berbeda dengan kekristenan teman-teman sekalian. Ini sangat menarik untuk kita bahas. Oleh karenanya mari kita dengarkan dulu video daripada pria muslim berikut ini. Di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustadmu, tak taek-taek no jancuk no picek no. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Karena syahadat itu bersaksi ya, bukan mengucapkan, betul ya, Mas Imam ya, betul ya? Betul. Aku bersaksi bahwa ini adalah bel. Oh iya bel. Lah kalau kira-kira aku bersaksi ini adalah bel, gak ada yang kau saksikan, goblok ya itu? Goblok. Ulama-ulama taek, saya tunggu responmu. Kiai taek, Gus taek, janjuk-janjuk ya, Buya janjuk ya. Di manakah wujud Allah yang di dunia ini? Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Dan jika kau ketemu wujudnya, kau saksikan, bisa kau ingat? Gampang, betul ya? Ulama-ulama taek, saya tunggu kabarmu ya. Kamu bodoh ya. Di kandangmu sendiri kamu dimaki-maki oleh Mr. TM ya. Digoblok-goblok no, harga dirimu di mana? Ini umat biar cerdas ya. Ini agama pembodohan luar biasa, penyimpangan sesat yang menyesatkan karena mereka gak ngerti di manakah Allah yang punya sifat wujud di dunia ini dan di manakah apa yang kau saksikan dalam syahadatmu dan apa yang kau ingat dalam salatmu. Kalau kau jujur, apa yang kau ingat dalam salatmu? Allah taek. Taek. Bangkit, jangan goblok terus-menerus ya. Indonesia adalah negara yang besar, bukan kumpulannya orang-orang bodoh-bodoh. Masa Indonesia diisi oleh umat beragama goblok-goblok seperti itu ya. Ayo bangkit. Yang logik, yang nalar, yang ilmiah ya. Kalau kau baca itu bunyinya syahadat, berarti kau harusnya menyaksikan sesuatu ya. Bukan mengucapkan omong kosong ya. Demikian juga cara mengingat Allah dalam salatmu. Ini bukan praktek agama teori, tapi harus ketemu jalan dan caranya. Enggak sopan. Ini sekedar untuk membangunkan kesadaranmu dari dogma-dogma agama-agama taek Sontoloyo. Ya. Islam adalah Islam yang agama sangat tinggi dan ilmiah. Rahmatul lil alamin, bukan Islam cap taek. Islam cap pasar malam. Islam cap buku komik Ipin Upin. Yang diajarkan ulama-ulama awur-awuran, sesat, lagi menyesatkan. Oke, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengarkan bersama ya dari Mr. TM ya. Dia sampaikan namanya ya Mr. TM. Dan teman-teman sekalian,
dia menentang ya, atau juga ya sekaligus memberikan tantangan ya kepada para ulama, para kiai katanya, supaya bisa menunjukkan ya wujud Allah di dunia ini katanya. Nah, teman sekalian, tentu hal inilah yang perlu ya untuk dibahas, dipahami secara teliti oleh saudara-saudari kita Muslim. Dan ini dalam tanda kutip saya katakan ini ustadz yang suka membahas kekristenan seperti Ustadz Ucu PI, Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Bangun Samudra, Irene Handono, kemudian ada Ustadz Aristo, ya, ada Ustadz Nandar, kemudian ada Tasik Ngaji, dan masih banyak lagi yang hobinya itu membahas kekristenan. Nah, ini tantangan buat kalian dari orang Islam sendiri yang berpikir kritis. Seharusnya kalian membahas dan menjawab hal ini. Dan kiranya saja ada jawabannya. Teman-teman sekalian, kalau ada linknya yang sudah membahas dan memberikan jawaban yang logika, ilmiah dari pertanyaan ya Mr. TM ini, silakan teman-teman sekalian. Saya juga pengen tahu, saya penasaran hal itu. Nah, teman-teman sekalian, sedikit saya mau beritahukan tentang iman kekristenan kita. Kalau kita dalam kekristenan percaya bahwa Allah itu punya wujud. Ya, Allah itu kita tahu wujudnya siapa, yaitu Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, dari segala sesuatu yang telah dijadikan, tidak ada satupun yang telah jadi tanpa firman, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu ya yang adalah Allah telah menjadi manusia, jadi berwujud menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan oleh Allah Bapa kepadanya sebagai anak tunggal. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita paham kekristenan sangat memahami bahwa Allah kita Allah yang punya wujud yang kita bisa rasakan, bisa dilihat, bisa dirabah ya di 2023 tahun yang lalu selama dia ada di dunia ini. Orang-orang bersama-sama dengan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Dan ini hal yang luar biasa teman-teman sekalian. Ya, sekalipun banyak orang yang mencaci maki, banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang mengolok-olok tentang iman kekristenan. Tetapi ya, kebenaran tetaplah kebenaran. Dan Allah tetaplah Allah yang telah menyatakan dirinya bagi umat manusia. Nah, satu kisah teman-teman sekalian dalam perjanjian lama, yaitu dalam Kejadian pasal 18 ayat 1-2. Di mana Tuhan telah menampakkan diri dalam 3 wujud kepada Abraham. Sebelum Abraham mempunyai anak ya, maksud saya anak kandung dari istrinya Sarah. Yaitu nanti anaknya yang bernama Ishak. Dia menampakkan diri teman-teman sekalian bahwa Sarah nantinya akan memperoleh anak. Kita baca Kejadian 18 ayat 1-2. Perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwa Abraham sangat mengenal orang-orang itu, mengenal Allah yang telah mewujudkan dirinya ya dalam 3 pribadi, 1 hakikat. Dan inilah iman kekristenan yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki 3 pribadi dalam 1 hakikat, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita lihat di sini teman-teman sekalian bagaimana Abraham menyambut mereka. Karena kita tahu bahwa Allah kita Allah yang punya wujud. Dan di dalam Injil Yohanes tadi saya sudah jelaskan bahwa dia ya telah menyatakan dirinya dalam daging, yaitu Yesus Kristus. Itulah bedanya iman kita dengan iman Islam. Sekalipun mereka tidak mempercayai bahwa kalimatullah ya adalah Yesus Kristus itu sendiri, yang mereka sebutnya sebagai Isa kalimatullah ya, karena Isa menurut mereka sama dengan Yesus. Walaupun kita udah bantah dan kita tidak setuju disama-samakan. Ya mungkin memang maksud mereka seperti itu, dan mungkin juga yang mereka maksudkan adalah sosok atau pribadi daripada Yesus Kristus. Tetapi
karena silsilah dan juga kelahiran ya dan juga ya cara matinya berbeda, maka kita katakan Isa dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus yang kita imani tidaklah sama. Nah, juga teman-teman sekalian, kalau kita melihat tentang kepribadian Allah atau wujud Allah yang telah menyatakan diri ini dalam 3 pribadi dalam satu hakikat, kita bisa melihat juga di dalam Matius, teman-teman sekalian, Matius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai 17. Kita baca bersama-sama. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Perhatikannya, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah, ya, seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini pribadi kedua, yaitu Roh Kudus. Dan ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi teman-teman sekalian, Yesus dibaptis oleh Yohanes, kemudian ada Roh Kudus dalam bentuk merpati, burung merpati, dan ada suara Allah di sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi teman-teman sekalian, inilah ayat-ayat yang menunjukkan Allah kekristenan punya wujud dan juga 3 pribadi dalam satu hakikat. Sekalipun oneness, Jesus only, ya menentang hal itu. Kan tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab. Betul, tidak ada kata Tritunggal. Kurang lebih ya seperti kalau Islam menanyakan hal itu, mana ayatnya misalnya gitu ya. Sama juga kalau kita tanya balik, mana ayatnya? Ya, tauhid gitu ya. Di dalam Al-Quran tentu juga akan sulit, tetapi kan substansinya ada. Kan seperti itu. Sama, kata Tritunggal dalam Alkitab tidak pernah ditemukan. Tetapi substansi daripada Allah Tritunggal itu ada di dalam Alkitab. Contohnya yang berikut, nanti teman-teman bisa membacanya juga di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada 3 pribadi di sana. Itulah iman kekristenan, ya, Allah itu esa. Tetapi Allah yang esa itulah telah menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi, di dalam satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi teman-teman sekalian, kiranya melalui video ini kita dicerahkan, ya, menjadi berkat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa kita ingatkan lagi, ya, di video tadi, ya, Mr. TM menanyakan ya tentang wujud daripada Allah itu di dunia ini. Nah, silakan teman-teman sekalian, ya, dari pihak Muslim seperti Ustaz Ahmad Kainama, jangan sibuk terus untuk membahas kekristenan. Ustaz Yusuf PI, Ustaz Somad, dan banyak lagi ustaz-ustaz yang kemungkinan besar orang ini, ya, Mr. TM ini menanyakan kepada mereka semua, ya, supaya dijawab, diberikan secara ilmiah ya jawabannya kepadanya gitu ya. Dan tentu saja teman-teman sekalian, kita akan nantikan hal itu. Dan biarlah apa juga yang saya sudah jelaskan tentang iman kekristenan, bahwa Allah kita Allah yang punya wujud, ya, punya pribadi, bahkan kita kenalnya sebagai 3 pribadi dalam satu hakikat. Biarlah itu menambah wawasan bagi kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.